Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita pada siang hari ini, yaitu dengan membaca dan memaknakan ayat 224 dan 225 dari suratul Baqarah. Saudara-saudara, ayat ini berkaitan dengan yang sebelumnya, juga berkaitan dengan yang setelahnya. Dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala menyampaikan tentang satu aturan dalam bersuami istri, khususnya di dalam al-mu'asyarah, ya, atau dalam hubungan intim antara suami istri. Dalam ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyampaikan nisa'ukum harsul lakum, bahwa perempuan itu adalah ibaratnya ladang bagi kalian. Itu ungkapan yang menunjukkan Allah Ta'ala memberikan kebebasan bagi sang suami untuk menggauli istrinya dengan cara apapun yang dia sukai, sepanjang pada tempatnya. Nah, pada saat itu ada sebagian yang mengatakan bahwa kami tidak bisa melaksanakan tuntunan ayat ini sepenuhnya karena kami terikat dengan sumpah-sumpah kami. Sumpah-sumpah tertentu, ya, yang sebenarnya, ya, sumpah itu selama adalah sumpah untuk tidak melakukan yang baik, maka sumpah itu jangan dipenuhi. Alasannya sudah kedung, wallahi. Tapi isinya adalah bersumpah untuk tidak melaksanakan sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, maka ditegurlah, ya. Dalam ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taj'alullah, dan janganlah kalian menjadikan Allah urdatan, ya. Urdatan itu artinya sebagai penghalang, ya. Li aymanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan kau jadikan nama Allah yang ada dalam sumpahmu itu menjadi penghalang. Antabarru, berbuat baik, wa tattaqu, melaksanakan sesuatu yang takwa, wa tuslihu bainan nas, atau memperbaiki keadaan antar manusia. Jadi saudara, ayat ini sebenarnya mengandung satu peringatan kepada kita semua orang yang beriman. Jangan mudah bersumpah dengan membawa nama Allah. Bahkan ada riwayat yang maknanya adalah tanda dari orang itu orang yang tidak benar adalah kalau dia banyak bersumpah membawa nama Allah. Bahkan dalam hal yang baik sekalipun, jangan mudah-mudah. Demi Allah saya sudah tulis misalnya. Kamu sudah tulis belum? Sudah. Saya nggak percaya. Demi Allah saya, nah, nggak usah. Apalagi untuk hal yang remeh-remeh. Untuk hal yang sifatnya duniawi lebih-lebih, jangan. Jangan mudah bersumpah atas nama Allah. Bahkan dalam hal yang memang sesuai kenyataan, ya.
Tidak usah. Kecuali dalam hal-hal yang memang menuntut pembuktian di dalam proses, ya. Ada proses misalnya li'an di dalam hukum Islam, ya. Misalnya suami menuduh istri, na'udzubillah min zalik, atau istri menuduh suami, atau mula'anah. Maka dalam proses mula'anah itu untuk membuktikan bahwa saya benar, itu pakai nama Allah. Wallahi. Kalau bukan dalam proses pembuktian, ya, proses hukum, urusan remeh-temeh, beli sebia, beli roti, sedikit-sedikit sama Allah, urusan-urusan masalah yang sifatnya keseharian, jangan bawa nama Allah. Kita harus ingat bahwa lafzul jalalah itu adalah asyraf al-alfaz. Itu adalah lafaz paling mulia dari semua lafaz di dunia ini. Lafzul jalalah itu paling mulia. Jadi tidak ada lagi yang mengatasi kata Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan Ismullahil A'zam itu adalah lafzul jalalah itu sendiri, Allah. Sebagian ulama. Jadi lafzul jalalah. Dan bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa lafzul jalalah itu adalah Ismullahil A'zam, maka dia pakai itu ketika berdoa, ya Allah, ya Allah. Jadi kata ya Allah itu sudah menggunakan lafaz paling mulia. Iza du'iya bihi ajaba. Kalau kita doa kepada Allah dengan menggunakan lafaz itu, dengan sepenuh hati, yakin, ajaba, Allah pasti kabulkan. Jadi lafaz yang semulia itu jangan dibawa. Urusan ke bengkel dikit-dikit demi Allah, ya. Urusan beli bensin, jangan. Taruhlah itu di tempat yang paling mulia. Kalau kata Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza ra'aita an ta'rifa kalau engkau ingin mengetahui posisimu di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, ya, fal tanzur malillahi indak. Maka lihat bagaimana engkau meletakkan hal-hal yang istimewa itu dalam kehidupan. Makanya saudara-saudara sekalian, ya, kita diajarkan misalnya beradab. Mushaf itu kalau kita taruh, ya, taruh dia di tempat yang paling tinggi. Kalaupun di tempat yang rendah, jangan ada sesuatu di atas mushaf itu. Kita taruh di meja nih, ya dia harus, kalau ada tumpukan buku, dia paling tinggi. Kalau kita punya lemari, taruh di atas lemari. Tapi jangan kemudian karena taruh lemari nggak dibaca-baca. Itu lambang, namanya adab. Kalau seorang mau tahu bagaimana Allah menempatkannya, ya, maka dia cukup melihat di dunia ini bagaimana dia menempatkan hal-hal yang mulia itu dalam dirinya. Jadi ini sebenarnya ayat, kalau dalam pembahasan para ulama, adalah pengingat untuk jangan mudah bersumpah atas nama Allah. Hanya kalau saya lihat ada orang sedikit-sedikit, demi Allah, wallahi, nah dah, mendingan tinggalin aja lah. Ya, kalau nama Allah saja dijual, apalagi nama kita. Ya, kalau lafaz yang paling mulia itu saja dipakai untuk mewujudkan hajatnya yang sangat remeh, maka apalagi yang lain. Mendingan kita nggak usah bergaul lah dengan orang seperti itu, orang yang mengumbar nama Allah, bahkan di dalam hal yang baik sekalipun. Ya, mohon maaf kalau misalnya ceramah sedikit-dikit demi Allah, ya ingetin lah, nggak usah ngomong-ngomong kayak begitu. Gitu. Jadi asma Allah itu adalah asma yang sangat mulia. Wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum. Nah, terkait dengan makna ayat ini adalah, saudara-saudara, jangan, ini kebiasaan orang dulu ya. Misalnya, demi Allah, saya
tidak mau memberikan anak yatim makan lagi, misalnya, ya. Dia sering menyantuni anak yatim. Lalu suatu hari dia kecewa. Ternyata santunannya itu misalnya, ya ini misalnya ya, ternyata terpakai untuk hal yang tidak sesuai harapannya. Lalu dia keluarkan sumpah, demi Allah saya nggak mau santuni anak yatim lagi. Lalu ketika diajak dia untuk menyantuni lagi, dia bilang nggak bisa, saya udah bersumpah atas nama Allah. Sungguh-sungguh iya saya sumpah atas nama Allah, benar-benar saya niat sumpah waktu itu. Nah, ayat ini mengingatkan jangan tertawan oleh sumpah yang tidak baik itu. Jadi batalkan sumpah itu, bayar kafaratnya, dan tunaikan apa yang kau bisa tunaikan itu. Bagian besar ulama mengatakan kafarohnya ya kafaroh sumpah, kasih makan 10 orang miskin, atau kiswatuhum, atau kasih pakaian, atau tahriru raqabah, ya, atau bebaskan seorang budak, itu tidak ada sekali, tidak ada zaman sekarang, atau puasa 3 hari. Jadi kalau kita punya sumpah yang tidak baik, batalkan sumpah itu. Jangan sampai gara-gara sumpah itu kita tercegah untuk melakukan sesuatu yang baik. Walaupun sumpah itu atas nama Allah, batalin sumpah itu dan bayar kafaratnya. Siapkan 10 porsi, kasih orang miskin, dan kerjakan apa yang kita bersumpah untuk tidak mengerjakan itu. Saya bersumpah nggak mau tegur dia lagi, misalnya. Ini tetangga saya ini, demi Allah saya nggak bakal mau kenal dia lagi. Oh jangan. Ini itu sumpah yang menghalang kita.